selesai menjelang 17 Agustus itu. Langsung jadi tuh Pak. Iyalah, Masya Allah. Karena kalau tidak langsung jadi bagaimana? Nah, Pada waktu mau dibangun lagi itu baru kita sadar bahwa masjid ini tidak menghadap kiblat. Masya Allah. semua orang tahu kalau masjid itu tempat sholat. Tahu kan? Nah, tapi bagaimana jamaah itu merasa nyaman dia beribadah di situ. Madani Talks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mantap luar biasa. Selamat datang di podcast yang bukan sekedar obrolan biasa, namun di podcast kali ini kita akan mendapatkan sebuah inspirasi dan solusi ya tentang bagaimana masjid, hal yang bukan sekedar hanya tempat ibadah, namun juga tempat berkumpul kita umat muslim dan berkumpulnya generasi-generasi penerus bangsa. Kita sering dengar dulu anak-anak ke masjid untuk sholat, mengaji, namun sekarang seiring perkembangannya zaman, mereka tergerus dengan teknologi sehingga mereka hanya bisa scroll sosmed, game, dan yang lainnya. Akhirnya generasi penerus di masjid, anak-anak sudah mulai jarak. Lalu anak muda yang kian pergaulannya makin bebas, teknologi yang membuat mereka makin malas, membuat masjid kerap kosong. Hingga yang diisi hanya orang tua dan sebagainya, usia-usia lanjut. Baik teman-teman, untuk itu di siang kali ini kita akan bahas tuntas bagaimana anak muda, anak-anak semua generasi bisa ikut serta dalam masjid aktif. Dan tentunya kita tidak sendirian di sini. Kita ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa yang akan menginspirasi dan memberikan solusi kepada kita semua, yakni selaku Ketua DKM Masjid Al-Amin Pesanggerahan, Tangerang Selatan, yakni Bapak Dr. Insinyur Ahmad Purnomo, MA EPPSC. Ya, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan sini, lancar, Pak? Tidak. Alhamdulillah lancar. Kelihatan sehat luar biasa ya, Pak. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Luar biasa bikin sehat. Puasa bikin sehat, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti, kita pengen tahu dulu nih, gimana sih sejarahnya Masjid Al-Amin itu? Ya, boleh diceritakan Pak Purnomo. Oke, terima kasih ya, pertanyaannya bagus. Dan bagus karena saya harus jadi mengingat masa lalu ya. Masya Allah. Kompleks ini, Kesanggaran Permai ini berdiri kira-kira tahun 1980, mulai dihuni mungkin 81 ya, dan saya menjadi bagian dari kompleks ini tahun 84-85. Ya, cukup lama. Nah, pada zaman itu ada kegiatan yang diadakan oleh kaum muslim penduduk di sini ya, kegiatan keagamaan yang namanya NT4, Majelis Pengajian Pesanggerahan Permai. Masya Allah. Jadi kita keliling saja karena rumah-rumah pengajian di rumah-rumah gitu ya. Ya. Nah, memang Pengembang dulu menjanjikan ada masjid, tapi itu rupanya tidak terlaksana sehingga dari teman-teman MP4 inilah yang kemudian berupaya punya musola dulu. Nah, musola itu salah satunya juga kita mendapatkan bantuan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila sekitar saya. Nah, sekitar 87 masjid itu berdiri dan sesuai dengan desain yang sudah disiapkan, maka masjid itu pakai joglo di atasnya ada Allah gitu ya. Ya situ kan desainnya Masjid Pancasila ya. Baik, ukurannya 8 kali belata. 8 yang kita pada waktu itu teman-teman, waktu itu kita belum mengenal GPS ya. Nah, kita berpikir sederhana saja, orang-orang Taimis pesupuh sekarang ya, itu pakai kiblat pakai sajadah itu loh, sajadah.
sudah terbangun plafon KI8 yang kemudian dirasa makin lama makin kurang. Makin kurang sehingga teras kemudian diperbesar. Terasnya yang diperbesar ya, atapnya bukan terasnya. Habis itu perbesar lagi. Sekarang baru tera lah. Oke, masih nggak cukup. Nah, cukupnya itu karena waktu itu masih musola, kemudian kita pakai gumat. Nah, baru tuh orang pada datang. Nah, sekitar tahun 1998 itu salah seorang warga kebetulan bekerja di Kementerian Luar Negeri, dulu Departemen Luar Negeri. Masya Allah. Beliau ini menjabat Direktur Timur Tengah. Ya, ada direktur yang mengurusi Timur Tengah saat itu masih atau Iduan Luar Negeri Timur Tengah. Nah, beliau ini punya kenalan tentu para dubes dari negara-negara Timur Tengah. Salah satunya dari Kuwait. Masya Allah, negara kaya itu toh. Ya, kita juga kaya kok negaranya, ya Masya Allah, kita kaya juga. Yang miskin rakyatnya. Dari hasil doa. Baik, ulangi lagi. Jadi, si dubes ini kemudian menghubungi beliau yang bekerja di Kementerian Luar Negeri itu atau Departemen Luar Negeri. Ya, ada dana yang berasal dari dana keluarganya untuk membangun masjid. Nah, karena saya dekat dengan beliau, dia bertanya sama saya, ini ada dana begini-begini bagaimana? Karena saya sampaikan, sudah bawa aja ke Masjid Al-Amiyah. Di masjid kita minta ini di rehab, dibangun baru dengan uang mereka. Akhirnya datanglah beliau ini, melihat masjid, melihat repasi dan segala macam. Hari itu juga setuju. Nah, hari itu juga setuju, kemudian kita bahas lah ya. Dia tidak bisa langsung mengeluarkan uangnya, dikeluarkan lewat yayasan dan seterusnya. Oke. Singkat kata, beliau ini menyediakan uang $20,000. 20.000 pada waktu itu. Saya nggak keberapa, mungkin cerita di waktu itu 300 juta kalau nggak salah, 300 juta. Nah, saya ditunjuk sebagai ketua panitia pembangunan pada tahun 2001, pada saya tidak salah. Ingat ya, ketua 2017 Agustus kita resmikan masih. Oh, Masya Allah. Ya, dari Ciptaan Pembangunan kira-kira setahun tahun. Dan biayanya 300 juta. 800 juta. Masih kurang 200. Marah gimana sia-sia. Kan kita berpikir kalau kita bangun masjid hanya seperti apa adanya sekarang, ukuran segitu ya, untuk apa? Akhirnya kita berembuk dan siapa namanya kita besar ini tidak mau kalau ada uang yang lain sebenarnya, dia maunya full. Tapi ya udahlah, kita berembuk dengan para ustaz, udahlah pokoknya biarkan aja, kita cari tanah. Kita cari tambah sana kemari. Alhamdulillah sekarang masjid ini ukuran dalamnya 18 kali 18 km. Ya, sudah seperti kamu, Masya. Itu cerita ini. Bagaimana kita pindah masjid. Memang masjid ini kan masjid pemukiman. Ya. Yang kalau hari kerja orangnya tidak ada. Tapi kalau hari Jumat penuh karena orang dari luar pada datang. Kayak luar potret. Jika tetap dibutuhkan masjid yang besar. Sekarang sudah banyak yang pensiun, alhamdulillah yang tua-tua bisa dibawa habis. Jadi gitu ya, sejarah. Ada doang banyak kiwarannya segitu aja. Ya. Izin tanya Pak, untuk tadi kan pembangunan dari 2001, 90 tahun 2000 lah. Ya 2000-an ya. Nah, itu selesainya yang dari dana 300 juta itu awalan itu kira-kira selesai dari kapan, Mbak? Selesai menjelang 17 Agustus itu. Oh, langsung jadi itu, Pak? Iya, Masya Allah. Karena kalau tidak langsung jadi bagaimana? Nah, itu ada cerita lucunya pada waktu itu ya. Jadi bukan lucu sih. Pada waktu mau dibangun lagi itu baru kita sadar bahwa masjid ini tidak menghadap kiblat. Masya Allah. Lantas gimana, Pak? Nah, ya tahunya kenapa? Saya minta di teman saya, minta mengajukan teman-teman dari Kanwil Deta. Ya, mereka bawa GPS. Akhirnya ya, baru tahu ternyata masjid tidak menghadap kiblat. Mereka direnov. Ya betul-betul direnov. Sebelum direnov kan? Yang direnov kita luruskan kiblat, kita tekinkan.
Di itulah di dasar khusus ditemukan beliaunya datang pas hari Jumat tuh lah. Ini 17 Agustus pas kemerdekaan iya ini merdeka pas kan yang beliau mau ya. hal yang luar biasa teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi itulah sejarah dari Masjid Al-Amin, sejarah yang luar biasa dari tahun 80-an sampai sekarang, yang diawalin dari hanya organisasi ya Pak, akhirnya punya musola sendiri dan akhirnya punya donatur dari Kuwait. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke tanya jawab ya. Jadi Pak Pur, masjid kan sudah ada. Nah, tentunya kita punya fasilitas yang sudah lengkap sekarang. Ya, ada WiFi dan AC. Nah, WiFi dan AC ini untuk keperluan jamaah agar lebih nyaman. Nah, namun ada beberapa anak muda atau anak-anak yang memakai WiFi untuk bermain game dan sosial media saja. Jadi ke masjid hanya untuk memakai WiFi. Bagaimana tanggapannya Pak? Masjidnya nyaman karena ber-AC. Saya untuk sedikit, kami pasang AC itu sekitar 12 ya, karena waktu itu jamaah ada komplain sepanasan ya. Itu dalam waktu 2 bulan jamaah itu langsung turun tuang, bukan bertahan ya, wall tertutupi 12 AC ukuran 5 ya. Oke, nyaman. Yang kedua, Wi-Fi itu ketika ada provider masuk ke kompleks, nah salah satu syaratnya yang diperbolehkan adalah kasih saku di masjid. Nah, anak-anak ini itu sepanjang pengetahuan saya tidak memakai data tidak sih. Tidak. Kita belum memberi. Kenapa? Karena kita masih mencari mekanisme agar Wi-Fi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal yang baik. Nah, mereka saya cek juga dari mana mereka ini. Ternyata mereka pakai pulsanya sendiri. Ya, pulsanya sendiri. Memang dulu kita berinisiatif agar WiFi ini bukan free. Tapi begitu melihat keadaan nih bagian bulan ini, oke lah, kita rem dulu, kita lihat lagi nah bagaimana kita bisa memberikan ini kode. Yang kedua, memang saya kira saya terutama dan teman-teman di pengurus itu perlu effort lebih untuk menangani anak-anak ini. Karena ya kalau kita lihat sehari-hari ini yang bermain game dengan handphone itu rata-rata SMP ke bawah, bukan ke atas. Ya. Nah, ada satu duluan saya anak SMA, tapi itu. Jadi memang kita belum mendapatkan modusnya mau seperti apa nih kita ya. Karena ya tadi itu sebenarnya bukan baik dari kita. Yang kedua dia Batam dengan handphone yang sudah punya data sendiri. Ini para sendiri. Baik, selanjutnya ini, kami sebagai mahasiswa KKM yang mengabdi di sini, dari awal kami di sini kami sangat merasa puas sekali, kayak subhanallah ini kami benar-benar disambut, kami benar-benar tercukupi. Yang harusnya kami memberikan sesuatu, kami yang diberikan di sini. Itu luar biasa, apalagi fasilitas warganya semuanya insya Allah baik-baik. Nah, jadi pertanyaannya, karena memang sudah baik banget, yang namanya manusia ingin menyempurnakan. Jadi pertanyaannya, apa yang belum ada di Masjid Al-Amin dan akan segera diadakan? Dan apa yang sudah ada ingin dikembangkan lagi? Gitu. Oke. Jadi gini, pengurus itu kan tugasnya melayani jamaah. Kan? Siapapun jamaahnya, termasuk teman-teman adik-adik mahasiswa ini. Iya. Jadi mereka KKM di sini ya udah kita layani AKM gratis. Jadi itu saja ya. Jadi tidak berlebihan sama sebenarnya ya. Yang kedua sekarang ini kita sekarang sedang merenov toilet dan sebagainya. Ada kita kakak. Alhamdulillah sumbangan dari seseorang insya Allah sampai di angka 50 juta. Masya Allah. Nah,
Tetapi itu kan fisik yang sekarang emang sudah ada dan kita perbaiki. Gitu ya? Ya. Nah, apa yang kita inginkan? Satu, fasilitas pendidikan, sekolah. Ini yang ya saya kira perlu kita upgrade ya. Karena itu sebenarnya lama sekali. Ya. Udah lama sekali. Dimulai dari VPA kecil dengan gitu dengan Ustadz Almarhum ya. Terus berkembang sampai sekarang. Itu dia. Ini termasuk mungkin ruangannya sudah bagus karena aku ada detail. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perpustakaan. Ya. Tetapi memang perpustakaan zaman sekarang kan tidak seperti dulu. Harus isinya buku. Karena juga budaya literasi kurang ya. Karena budaya. Lama baca buku. Itu lebih hati-hati. Perpustakaan inilah yang kalau nanti akan kita kembangkan. Itu yang semi digital. Mesti digital. Semi digital. Nah ini yang akan kita coba terdekat. Benar-benar bisa lah. Karena perpustakaan ini bukan hanya sekedar ditaruh buku ya. Tapi harus ada yang mengelola tuh. Ya besar. Berarti harus ada SDM. Yang sampai sekarang belum ada. Jadi nanti kalau akan menjadi setengah digital, semi digital, kita butuh otaknya. Ya. Sekalian karena kita mau bicara semi digital, maka kita harus membuat masjid ini masjid digital. Ya. Ya, wifi sudah ada, CCTV sudah ada, tapi yang lain belum bagus. Kita sering streaming ya, streaming, ragam-ragam itu lah ya. Mestinya bisa dikembangkan ke modus-modus atau model-model acara yang lain ya. Yang bukan hanya streaming pada waktu ada drama. Adalah dari kita itu lainnya. Itu nanti akan kita pikirkan juga ya. Nah, yang juga terpikir sementara ini adalah kalau pengembangannya ya pengembangan yang sudah sempat kita pikirkan, tapi masih terkendala ide ini bagaimana bisa berkembang lebih baik adalah di depan itu pernah kita pikirkan punya tempat minum bukan seperti sekarang ya. Sekarang kan ada dispenser ya. Tempat minum seperti kalau saya katakan kafe bukan. Tempat orang datang minum di situ bayar sedikit gitu. Nah ini yang akan kita realisasi. Lokasinya sudah ada ya. Baik itu yang di daerah yang masih kosong atau di depan. Ya. Itu yang semoga bisa memberikan manfaat. Yang harus diingat ini ya. Masjid kita itu kan masjid pemukiman ya. Bukan masjid di pinggir jalan yang orang bisa mampir. Nah itu juga menjadi beban kendala, tantangan. Karena orang kalau mau sholat harus masuk komplek. Nah kemampuannya itu nanti bagaimana yang bisa lebih melayani orang-orang yang Berarti kurang lebih untuk yang belum ada dan ada itu perpustakaan. perpustakaan sudah ada tapi perlu dikembangkan. Berarti perpustakaan, pendidikan, tempat minum, dan toilet lagi dikembangkan. Tempat minum itu artinya bukan tempat itu, tapi ya satu fasilitas yang orang tuh kalau mampir minum di situ kopi, teh, ya. Masya Allah, teman. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari netizen, netizen ya, yang ingin ditanyakan. Baik, pertama, di bulan Ramadan ini biasanya di 10 hari pertama ramai, namun di 10 hari kedua dan terakhir jamaah itu mulai sepi. Nah, bagaimana cara DKM menarik jamaah agar tetap istiqomah dalam memakmurkan masjid di bulan Ramadan? Ya, pertanyaannya tidak 100% benar. Karena kan penduduk Jakarta ini kan kebanyakan orang kantor, ya. Mungkin sebagai juga mudik. Ya kan, jadi ya, pada pekan-pekan kedua, jika itu sudah mulai turun. Ya itu satu hal ya. Oke, ya kita bisa lihat ya jamaah yang sama pekan pertama itu ada, pekan kedua itu ada
Tidak. Kan biasanya karena Jakarta ya, mereka sudah mulai. Tapi misalnya itu ya, memang saya kira di grup agensi juga gitu ya. Kecuali masjid-masjid yang memang punya program yang salah. Yang pada hari-hari bulan Ramadan itu juga sudah baik. Ya. Kalau saya melihat di masjid kita ini kalau hari pertama itu 10 sab yang teriak sampai belakang. Udah nggak bisa lagi karena berapa sudah perempuan loh. Iya. Udah nggak bisa dikembangkan lagi kecuali mereka akan pada di kelas. Ada 10 sab. Nah itu setelah bertahap nanti kemudian pada akhir Ramadan, tengah Ramadan itu menjadi 6. Menjadi 6. Jadi 60%. Kalau kata saya 60% itu sudah bagus. 60%. Nah insya Allah nanti di 10 hari terakhir naik lagi. Tadi Kecamatan Tiktika. Tapi memang bagaimana menarik mereka untuk datang itu saya tidak tahu apa yang menarik bagi mereka. Karena begini, ada kesalahan di dalam cara kita memandang. Jadi kalau bulan Ramadan itu akan jalan nanti malam tarawih enggak? Ya, betul Pak. Itu. Bukan nanti malam sholat isya di masjid, tidak. Insyaallah. Benar enggak? Tuh. Benar. Jadi yang sedikit tarawihnya bukan jamaah isya, yang wajib yang mana? Isya-nya. Sehingga kalau kaya nih, kalau jamaah tarawih itu ukuran lebih. Karena jamaah wajibnya tetap siapa yang harus disyukuri. Saya kira gitu. Bagaimana mengatas tarikh ya? Selama kita buskan bukan kita menarik itu. Artinya ikhtiar sudah dilakukan, tapi intinya sudut pandang kita memahami bahwasannya yang lebih penting dan wajib memang isyanya. Untuk tarawihnya insya Allah mengikuti. Dan Masjid Al-Amin juga yang kita rasakan memang sampai sekarang masih full banget gitu. Masih yang tadi Pak Purnomo bilang 6 sab lebih ya. Itu memang udah bagus banget. Kalau kita lihat sekeliling atau di daerah kami, itu memang di tanggal segini tuh sudah mulai sepi, bahkan sampai 2 sab saja lah saja. 2 sab saja kan belum itu jamaah wanita loh, rumah. Betul, enggak berani nengok. Ya. Ya paling itu pada bang mereka, tapi menurut istri saya pemulia. Artinya demikian DKM serta pengurus yang lainnya sudah berhasil mengajak jamaah. Masya Allah, ya Pak. Lalu pertanyaan kedua Pak, kita beranjak ke pertanyaan kedua. DKM itu kan Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, menurut Bapak Masjid Makmur itu yang seperti apa pandangan Bapak? Masjid Makmur itu kalau dia bisa sekali lagi melayani jamaah. Ya karena semua orang tahu kalau masjid itu termasuk. Tahu kan? Nah tapi bagaimana jamaah itu merasa nyaman dia beribadah di situ. Sesudah merasa nyaman dia mudah mengeluarkan uangnya untuk hisab. Nah dia mudah mengeluarkan uangnya pipa sesudah nyaman tadi kan saya melihat. Oh korbannya ini, ubah ya. Sebisa tapi no. Duda. Nah itu namamu. Ya. Itu definisi sederhana supaya kita enggak makmur. Nah, makmur pelayanan jamaah itu juga ya, saya masih merasa kurang. Dan sedang kita upayakan. Tadi saya lupa pernah menjawab pelayanan jenazah, perawatan jenazah. Itu yang sampai sekarang belum tersabar. Kita sudah dulu menyediakan kafan. Jadi kapan begitu ada yang meninggal, siapkan. Pokoknya kafan sudah siap. Nanti selesai urusan, silakan ganti kafannya. Oh, nah itu sudah ketahuan loh Bapak tadi. Keranda, bukan keranda tempat memandikan mayat, itu sudah ada. Mandi juga. Tapi sekarang kita perlu pelayanan jenazah ini ditingkatkan, perawatan jenazah, dan ada jenazah yang belum masih dicari bu. Sampai siapa donaturnya yang bersedia ya sekitar 300 juta ya dapatlah mobil jenazah. Nah kita mengharapkan jadi gitu selama
masjid selama masjid bisa melayani jamaah dalam berbagai aspek. Saya mengatakan masih sama. Termasuk melayani nah itu yang belum berhasil. Ya. Terbiasa banget nih teman-teman. Jadi benar-benar untuk jamaah, untuk rakyat itu disebut makmur. Artinya seperti pemimpin. Pemimpin ketika rakyatnya makmur, artinya itulah yang disebut makmur. Kan gitu Kak? Makmur gampang kan? Gampang. Luar biasa Pak. Baik, pertanyaan terakhir mungkin ya Pak. Sebelum kita tutup sesi podcast ini. Masjid itu kan juga menyesuaikan lingkungan. Lingkungan di sini kompleks. Bagaimana cara masjid menyesuaikan lingkungan di sini? Yang notabene kompleks. Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan masjid ini menyelesaikan lingkungan. Karena masjid dengan pemukiman itu saling mengisi. Bukan ini suapain. Saling mengisi. Karena apa? Ini tadi kembali ke aspek yang layanan jalan. Jadi pemukiman ini bagaimana bisa dilayani dengan sebaik-baiknya oleh jamaah dari sisi tidak hanya spiritual, gitu ya. Tapi juga artinya itu pelayanan ini. Bagaimana kita bisa menyesuaikan? Kalau tadi disebut menyesuaikan, itu kamu yang mungkin teman-teman kita yang kompleks itu kan tidak semuanya paham agama, cuman pemahamannya kalau ya. Nah, kadang-kadang juga teman-teman kita ini kurang suka kalau pada waktu sholat suratnya panjang-panjang. Nah, bagi saya lebih penting mereka datang sholat meskipun sholatnya pendek. Dengan ketat masjid ini menjaga sunat. Ya penting itu yang bisa dikatakan menyesuaikan tadi. Kalau menyesuaikan, nah kita beritahukan kepada imam jam tadapannya. Karena pada kita berbeda. Pelan-pelan. Begitu yang sepuh-sepuh apalagi, nggak mulai panjang-panjang dan lagi. Ya penting perukunya berbagi. Itu kalau menyesuaikan ya. Yang kedua tadi karena kita di pemukiman, maka sebagian besar yang sholat Jumat atau sholat rawatib di luar pengkiat apakah pendersuan ya. Tapi yang sudah mulai pensiun, rajinlah mereka ke pasir. Ya, jadi itu teman-teman podcast kita kali ini sangat menginspirasi dan membangun. Nih, Masya Allah, adem banget nih tag papan ya teman-teman. Sama Bapak Muhammad Purnomo. Baik, demikian podcast kita kali ini. Alhamdulillah semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan jadi nilai keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin terakhir saya pengen ini Pak, kata-kata untuk teman-teman anak muda ataupun anak-anak generasi selanjutnya untuk memakmurkan masjid. Ya, Untuk memakmurkan masjid, ya kata-kata dari Pak Purnomo untuk mereka. saya kira begini ya. Ini sebenarnya tidak hanya untuk anak muda, untuk sunnah. Baik. Termasuk untuk anak pengurus. Jadikanlah masjid itu rumah kedua. Enggak. Itu aja. Itu aja. Iya. Masya Allah. Mangga bukan sembarang mangga. Mangga satu tolong petikin. Bangga bukan sembarang bangga. Ketua DKI gini ya kita Arab-Arabin. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Renaldi Birafli. Unzur maqala la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Madani Talks.